Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang terdiri dari saya, Lucius Armando dengan NPM 21622010019 dan Monica Kristiani dengan NPM 21622010021. Kali ini kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Bagaimana Hakikat, Instrumentasi, dan Praksis Demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, apa demokrasi itu? Demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang memberi perlakuan yang sama. CICED tahun 1999 melihat demokrasi sebagai konsep yang bersifat multidimensionalisme, yakni secara filosofi, demokrasi sebagai ide, norma, dan prinsip, secara sosiologi sebagai sistem sosial, dan secara psikologis sebagai wawasan, sikap, dan perilaku individu dalam hidup bermasyarakat. Next. Yang kedua, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Menurut Carlos Alberto Torres, tahun 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik, yakni klasikal Aristotelian teori, medieval teori, contemporary doctrine. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara dalam tradisi medieval teori, yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, menempatkan suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy, konsep republikan dipandang sebagai konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Torres 1998 memandang demokrasi dapat ditinjau dari 2 aspek, yakni di satu pihak adalah formal demokrasi dan di lain pihak substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan. Dalam suatu negara demokrasi, misalnya demokrasi dapat dijalankan dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer. Substantif demokrasi menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Proses demokrasi itu dapat diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi. Yang pertama, konsep protektif demokrasi, yang merujuk pada perumusan Jeremy Bentham dan James Mill ditandai oleh kekuasaan ekonomi pasar. Yang kedua, developmental demokrasi, yang ditandai oleh konsepsi model manusia sebagai individu yang posesif. Yang ketiga, equilibrium demokrasi atau pluralis demokrasi, yang dikembangkan oleh Joseph Schumpeter, yang berpandangan perlunya penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme. Yang keempat, participatory demokrasi, yang diteorikan oleh C.B. Macpherson yang dibangun dari pemikiran paradoks dari J.J. Rousseau
yang menyatakan bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perusahaan lebih dulu dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial. Tetapi kita juga tidak dapat mencapai perubahan dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi lebih dulu. 3. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik pada tahun 2008, demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang dan sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Dr. Andes Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Demokrasi Indonesia. Menurut Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni demokrasi desa. Demokrasi desa atau desa demokrasi merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 3 hal, yakni yang pertama, cita-cita rapat, yang kedua, cita-cita masa protes, yang ketiga, cita-cita tolong-menolong. Ketiga unsur demokrasi desa tersebut merupakan dasar pengembangan ke arah demokrasi Indonesia yang modern. 4. Pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Perkembangan demokrasi semakin pesat dan diterima semua bangsa terlebih sesudah Perang Dunia II. Suatu penelitian dari UNESCO pada tahun 1949 menyatakan mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. B. Menanya alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Saat ini kita masih menyaksikan berbagai persoalan tentang kelemahan praktek demokrasi misalnya. Yang pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga, munculnya penguasa di dalam demokrasi. Dan yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang untuk berpartisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. C. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Pertama, paham kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara, di alam Minangkabau. Misalnya pada abad 14 sampai 15, kekuasaan raja dibatasi oleh ketundukannya pada keadilan dan kepatutan. Kedua, tradisi demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja Nusantara. Karena di banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Karena pemilikan bersama tanah desa ini, hasrat setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Selain itu, terdapat tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara, yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil, dan hak rakyat untuk menyingkir dari daerah kekuasaan raja apabila ia merasa tidak senang lagi hidup di sana. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nisbi belaka. Konsekuensinya,
Semua bentuk pengaturan hidup sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan atau kesederajatan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar sesama manusia. Sejarah nilai-nilai demokratis sebagai pancaran prinsip-prinsip tauhid itu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sejak awal pertumbuhan komunitas politik Islam di Madinah, dengan mengembangkan cetakan dasar apa yang kemudian dikenal sebagai bangsa atau nation. Stimulus Islam membawa transformasi Nusantara dari sistem kemasyarakatan feodalistis berbasis kasta menuju sistem kemasyarakatan yang lebih egaliter. Transformasi ini tercermin dalam perubahan sikap kejiwaan orang Melayu terhadap penguasa. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Monica Kristiani. Baik, yang selanjutnya yaitu sumber nilai yang berasal dari Barat. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma, Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Model pemerintahan demokratis model Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke seluruh kota-kota lain di sekitarnya seperti Florence dan Venice. Model demokrasi ini mengalami kemunduran sejak kejatuhan Imperium Romawi sekitar abad ke-5 Masehi dan bangkit sebentar di beberapa kota di Italia sekitar abad ke-11 Masehi, kemudian lenyap pada akhir zaman pertengahan di Eropa. Pemikiran-pemikiran humanisme dan demokrasi ini mulai bangkit lagi di Eropa pada masa Renaissance sekitar abad ke-14 sampai 17 Masehi. Kehadiran kolonialisme Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, yaitu sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokratis. Pelaksanaan demokrasi mengalami dinamika. Indonesia mengalami praktik demokrasi yang berbeda-beda dari masa ke masa. Budiarjo tahun 2008 menyatakan bahwa dari sudut perkembangan sejarah demokrasi Indonesia sampai masa Orde Baru dapat dibagi dalam 4 masa, yaitu yang pertama, masa Republik Indonesia pertama, yaitu pada tahun 1945 sampai 1959 yang dinamakan masa demokrasi konstitusional yang menonjolkan peranan parlemen dan partai-partai, karena itu dinamakan demokrasi parlementer. Yang kedua yaitu masa demokrasi Indonesia kedua, yaitu tahun 1959 sampai 1965, yaitu masa demokrasi terpimpin yang banyak penyimpangan dari demokrasi konstitusional yang secara formal merupakan landasan dan penunjukan beberapa aspek demokrasi rakyat. Yang ketiga yaitu masa Republik Indonesia ketiga pada tahun 1965 sampai 1998. Yaitu masa demokrasi Pancasila. Demokrasi ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensil. Dan yang terakhir yaitu masa Republik Indonesia keempat tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi yang menginginkan tegaknya demokrasi di Indonesia sebagai koreksi terhadap praktik-praktik politik yang terjadi pada masa Republik Indonesia III. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya UUD 1945 pertama, Konstitusi RI 1949, UUD S 1950, kembalinya UUD 1945 yang kedua, dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat kita amati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut UUD NRI tahun 1945, yaitu MPR, DPR, dan juga DPD. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, MPR.
Dengan ketentuan baru ini, maka terjadilah perubahan mendasar dalam sistem ketatanegaraan kita. Perubahan itu adalah sistem vertikal hierarkis dengan prinsip supremasi MPR menjadi sistem yang horizontal, fundamental dengan prinsip checks and balance antar lembaga negara. MPR memiliki kewenangan untuk melantik presiden dan wakil presiden serta memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Kewenangan MPR lainnya diatur pula dalam pasal 8 ayat 2 dan ayat 3 UUD 1945. Yang kedua yaitu DPR. Perubahan dari ketentuan tersebut adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. Dua ketentuan lainnya yakni susunan dan masa sidang DPP tetap tidak berubah. Jika kita perhatikan, perubahan pasal 20 UUD 1945 mengubah peranan DPR. Tiga fungsi DPR menurut pasal 20A ayat 1 UUD 1945. Yang pertama, fungsi legislasi adalah fungsi untuk membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Yang kedua yaitu fungsi anggaran atau fungsi menyusun dan menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Dan yang ketiga yaitu fungsi pengawasan atau fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Adapun hak-hak DPR menurut pasal 20A ayat 2 adalah yang pertama hak interpelasi, yang kedua hak angket, dan tiga hak menyatakan pendapat. Yang ketiga yaitu DPD. DPD adalah lembaga yang menampung aspirasi daerah. Demikianlah dinamika yang terjadi dengan lembaga permusyawaratan dan perwakilan di negara kita yang secara langsung mempengaruhi kehidupan demokrasi. Poin yang E yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Kehidupan demokratis yang bagaimana yang kita kembangkan? Demokrasi kita pun selain memiliki sifat yang universal, juga memiliki sifat khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 10 pilar demokrasi Pancasila yang dipesankan oleh para pembentuk negara Republik Indonesia sebagaimana diletakkan di dalam UUD NRI tahun 1945 menurut Sanusi tahun 1998. Yang pertama, demokrasi berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi dengan berkedaulatan rakyat. 4, demokrasi dengan rule of law. Yang kelima, demokrasi dengan pembagian kekuasaan. Yang keenam, demokrasi dengan hak asasi manusia. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. Yang kedelapan yaitu demokrasi dengan otonomi daerah. Kesembilan yaitu demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir yaitu demokrasi yang berkeadilan. Lalu mengapa kehidupan demokrasi itu penting? Negara kita dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan juga memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Yang pertama, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi dan pemerintahan dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Yang kedua yaitu persamaan kedudukan di depan hukum. Semua rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Yang ketiga yaitu distribusi pendapatan secara adil, yaitu semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Dan yang terakhir yaitu bagaimana penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Berdasarkan sistem demokrasi yang kita anut, seorang pemimpin itu harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan juga demokratis. Demikian penjelasan dari kami, sekian dan terima kasih.